Selamat pagi, Jess. Ini komen tak screenshot dari Facebook ya. Ada pertanyaan dari Pak Ipung doang. Manis tropicana boleh gak? Nah ini saya kalau ditanya begini saya jawabnya susah, Jess. Jawabnya susah. Semua kehidupan itu tergantung dari apa yang kamu makan. Pola makanmu seperti apa. Bagaimana kamu memakan. Itu yang menjadi patokan dalam kehidupan. Kalau kamu mau memperjuangkan sehat. Ya, orang memperjuangkan sehat itu kan tanggung jawab. Seringkali orang bilang, halah urip kok digawe susah. Mati ya mati, saiki mati, engko ya mati. Nggak begitu Pak Bos. Nggak begitu, karena apa? Karena kalau kamu dikasih hidup, dari lahir sampai mati, itu kamu punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya ada di dalam mulutmu. Ketika kamu mengasupkan dan ketika kamu mengunyahnya. Itu tanggung jawab yang harus kamu lakukan dalam kehidupan kamu. Dan itu nggak bisa dilawan, nggak bisa ditolak. Makanya dibutuhkan sebuah tanggung jawab di mana kamu harus memutuskan sebuah keputusan. Nah, itu disebut pilihan. Makanya di dalam dunia motivasi di luar sana yang disebut kehidupan atau hidup itu adalah pilihan. Hidup itu pilihan. Sehat itu pilihan, kaya itu pilihan, makmur itu pilihan, miskin itu pilihan, sengsara itu pilihan, mental korban itu pilihan, mental kaya itu pilihan. Nah, semuanya ada di dalam dirimu. Nah, kalau manis tropicana boleh atau tidak, dan ini berhubungan dengan kesehatan, masalahnya bukan manis atau tidak, Pak. Boleh atau tidak. Tapi tubuhmu seperti apa? Tubuhmu membutuhkannya atau tidak? Hanya itu yang saya bisa sampaikan, Pak. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena tidak makan gula, apakah sama dengan gula darah aman? Jawabannya tidak. Tidak makan gula, apakah sama dengan gula darah aman? Sekali lagi, jawabannya tidak. Kenapa? Karena yang penting bukan masalah kamu makan gula atau tidak, tapi masalahnya adalah total karbo yang ada di dalam tubuhmu. Karena yang namanya karbo, apapun itu, tubuh memecahnya menjadi gula. Menjadi glukosa, sakrosa, fruktosa. Itu tubuh memecahnya seperti itu. Yang kedua, berhubungan dengan sensitivitas insulin kamu. Nah, itu bicara masalah pankreas. Karena yang menciptakan insulin adalah pankreas. Dan yang ketiga, bagaimana kondisi livermu. Livermu itu banyak sampah tidak? Yang nantinya bakal menjadi fatty liver. Ya, itu kan gula juga. Tapi kamu kambing hitamkan kolesterol. Gitu. Padahal fatty liver atau lemak hati itu bukan dari lemak hewan, bukan dari protein, bukan, tapi dari karbo, dari sakrosa, dari fruktosa. Karena itu yang ada di sana. Kemudian yang kedua, hidupmu stres atau tidak? Hormon stresmu naik turun tidak? Itu namanya hormon kortisol namanya ya. Itu hormonnya bagaimana dalam kehidupan kamu? Dan yang ketiga ini yang penting. Kamu kalau kena bantal bersek enggak? Ya, apa yang namanya? Apa namanya? Kalau kena bantal tidur itu pelor, nempel molor. Nah, kalau saya kalau nempel molor langsung kayak semalam saya baru tiba di rumah jam 1 ya. Jam setengah 1 terus kemudian beres-beres dan baru masuk kamar sekitar jam 3 kurang seperempat. 3 kurang seperempat masuk kamar, langsung nempel ke bantal, langsung pelor saya. Tempel molor. Nah, kualitas itu penting banget gitu, Pak. Jadi bukan masalah boleh atau tidak. Karena selalu saya katakan, segala sesuatu diperbolehkan. Yes, benar. Semuanya boleh, tidak ada yang tidak boleh. Kalau sama saya, semuanya boleh. Permasalahannya, kamu membutuhkan itu tidak. Tubuhmu membutuhkan itu tidak. Gitu. Karena yang namanya orang bermasalah dengan gula darah itu bukan hanya bicara masalah gula di meja, bukan hanya bicara masalah manis-manis seperti ini, bukan. Tapi banyak kali yang kamu tidak pernah pelajari atau kamu tidak pernah mau tahu. Contoh, nasi itu gula, roti itu gula, mie itu gula, kentang itu gula, singkong, ubi itu gula, buah itu gula, sayur itu gula. Jadi
Tubuh nggak mengenal tuh nasi, tubuh nggak mengenal tuh sayur, tubuh nggak mengenal tuh roti. Tubuh kenalnya itu adalah gula, gitu. Nah, kamu kan sama saya dulu, kalau saya ya dulu ya, sekarang udah enggak. Kayak kemarin saya perjalanan dari Kepulauan Bangka, kayak mau nyampe ke Jakarta, enggak ada makan berhenti di jalan, makanan. Bontot satu mangkok, satu packing nasi, enggak ada. Sepanjang jalan itu 20, berapa? Kemarin kita sepanjang jalan 22 jam, sampai rumah, sampai sekarang, kami enggak makan. Kami hanya nyemil. Yang kami nyemil apa? Kacang mede. Sepanjang perjalanan telur. Kami cemil. Telur makan berapa itu? V masak berapa kemarin semua? 12 makan berdua. Istri saya makan 6. Saya makan 4. Biasanya kebalik, Jess. Istri saya makan 6, saya makan 6 lah ya. Nah, telur, emping. Masih itu empingnya sekarang karena enggak habis. Karena memang dibutuhkan ketika untuk ngantuk saja. Kacang, emping, kacang mede, itu cemilan saya di jalan. Tapi tidak makan yang lain, gitu. 22 jam, 21 jam. Sampai sekarang jam setengah 12 siang. Nah, saya ada telur. Kemarin panen dari kampung. Telur ayam empung. Belum dimakan. Nah, ini telur ayam empung. Kemarin panen di kampung nih. Nah, ini baru. Nggak apa-apa. Gini kalau caranya begini, Jess. Kamu akan mengalami metabolis yang sangat bagus gitu. Kalau dikit-dikit kamu makan gula, dikit-dikit gula, ingat gula itu bukan, ini telur kampungnya kayak ini bro. Ya namanya telur kampung ya Jess. Nggak semuanya bagus ya Jess. Itu bagus Kak. Nah, Ya, kalau telur kampung itu jos. Nah, tuh. Nah, ini telur kampung. Gitu, Jess. Nah, ini baru saya makan nih jam 12 nih, setengah 12 nih. Pakai kuningnya. Namanya telur ya kudu dimakan pakai kuningnya lah. Jangan telur dimakan putihnya doang. Nggak sehat kamu. Nih. Ya. Nah. Gitu, Pak. Permasalahannya, kenapa gulanya harus kita kurangi? Karena lemak ini, maka saya makan telur gini ya. Telur ini di dalam tubuhmu bisa dipecah menjadi gula. Gula tidak bisa dipecah menjadi asam amino dan asam lemak. Tuh, kamu harus paham betul itu. Dan ingat baik-baik, di samping otak makanannya lemak, otak juga butuh glukosa. Dan itu bisa diambil dari telur ini. Kalau kamu paham ini, maka kamu enggak pusing dengan yang namanya kata-kata manis. Karena itu juga bisa kamu dapetin dari buah yang kamu makan. Atau itu juga bisa dapetin kamu dari itu, nitil. Nitil itu apa ya? Ya, tombol melek lah, tombol kepingin. Gitu, itu bisa kamu dapetin dari situ. Ini kayaknya enggak apa-apa ini. Cuman agak ini aja. Saya makan aja deh. Enggak apa-apa bro. Nih. Kalau telur kampung dibuahi kan resikonya kayak gini. Nah. Terus Pak, telur kampung. Apakah harus telur kampung? Masih pertanyaannya kayak gitu lagi. Enggak Pak. Telur penyu boleh. Di Bangka saya makan telur kepiting Pak. Makan aja. Gitu ya Pak. Jadi bukan masalah boleh nggak boleh. Kamu berguna apa tidak. Gitu. Itu sebabnya saya tidak pernah bicara masalah buah, tidak pernah bicara masalah sayur. Kenapa? Karena buah sama sayur itu di dalam tubuh bisa dipecah dari telur yang kamu makan. Gulanya. Minumannya racikan macin. Nah, ditambah olahraga, kamu bisa mengelola kesehatanmu dengan sangat murah.
Tuh, ini telur ayam kampung kan satunya 3.000 ini. Enak aja. 3.500. Ah, 3.500.